Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Bu Eni, ini kan pansel pimpinan KPK ini kan semuanya adalah Sri Kandi seperti itu. Tapi kita ketahui kalau misalnya kita lihat masa lalu, kembali kilas balik bagaimana ada kasus-kasus hukum dari komisioner KPK yang ada tersandung dengan kasus yang melibatkan perempuan seperti itu. Nah kemudian ini kan mungkin dari masyarakat juga menilai, wah ini pansel pimpinan KPK ini semuanya perempuan, jangan-jangan juga untuk mengantisipasi agar kemudian tidak ada lagi kasus-kasus seperti itu yang kemudian menjerat para komisioner KPK ke depannya. Seperti itu. Ya, saya kira kita tidak berprasangka buruk lah ya. Kenapa kok kemudian muncul perempuan semua seperti itu? Saya kira kemarin Presiden sempat menyampaikan, kebetulan pada saat kemudian dilakukan proses penyeleksian, karena cukup banyak ternyata orang-orang yang kemudian terkolek di dalam Sekretariat Negara itu, kebetulan munculnya kok satu persatu sampai terakhir itu kemudian perempuan semua. Itu secara kebetulan saya kira ya. Jadi kita tidak kemudian membedakan dari sisi ya, persoalan gender ya. Dan itu tidak ada kaitannya memang dari sisi kehadiran kami sebagai pansel dengan persoalan itu. Jadi kami ingin benar-benar melakukan secara profesional, independen, sesuai kemudian kapasitas kami masing-masing 9 orang itu. Yang kami inginkan adalah bagaimana kita bisa mendapatkan orang-orang yang terbaik ya. Ya memang kalau dicari yang sangat bersih itu saya kira memang sesuatu yang sangat sulit lah ya. Tapi yang terbaik ya, yang terbaik ya, terbaik itu tidak punya catatan mengenai masa lalu khususnya pada persoalan hukum. Itu yang sangat penting itu ya. Karena itu kalau saya yang lain-lain saya kira kalau orang pernahlah berbuat salah, tapi persoalan tidak ada punya catatan persoalan hukum itu menjadi sangat penting di situ. Oleh karena itulah kemudian kami pun akan mendengarkan, karena di KPK pun kami dengar sudah ada kajian mengenai 17 kriteria mengenai bagaimana seorang calon pemimpin KPK yang ideal. Itu kami akan dengar sebetulnya seperti apa sih 17 kriteria itu. Itu bagian yang perlu kami dengar dengan baik gitu ya, sehingga bisa memberikan input untuk apakah akan kami gunakan sepenuhnya atau nanti kita akan kaji di tim seperti itu. Ya, Bu Eni, untuk pansel pimpinan KPK kan pada tahun 2014 lalu kan sudah dibentuk dan diketuai oleh Menkumham pada saat itu. Ini ada nama seperti Pak Busro dan juga Robi Artabrata. Ini apakah kemudian dua nama ini akan otomatis masuk dalam calon pimpinan KPK atau bagaimana? Ya, karena bagaimanapun juga kan mereka sudah melewati proses seleksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi artinya mereka sudah selesai prosesnya, tinggal bagaimana di DPR-nya saya kira. Jadi yang kami akan lakukannya adalah khusus yang terkait dengan sisanya seperti itu. Jadi 4 yang masih harus dicari. 4 itu ketentuan undang-undang berarti harus ada nanti yang disampaikan oleh Presiden kepada DPR adalah 8 seperti itu. Baik. Pak Irman tadi juga berkaitan mengenai DPR. Ini sebetulnya memang tugas utama atau tanggung jawab paling besar mungkin dari pansel ketika menyodorkan beberapa nama yang kemudian memang grade-nya harus sama dari mulai integritas, keberanian, capability, leadership seperti itu. Tapi ini kan muaranya nanti akan di DPR seperti itu. Anda menilai bagaimana kemudian pembagian peran dari masing-masing antara pansel dan juga DPR pada saat memilih calon pimpinan KPK seperti itu? Sebenarnya begini, konstruksi ketatanegaraannya. Seharusnya calon pimpinan KPK itu dinominasikan langsung oleh Presiden. Cuman ketika reformasi 98 sampai 2002 dibentuknya undang, orang tidak percaya sama Presiden. Orang tidak percaya sama lembaga itu. Sehingga rakyat mengatakan bahwa udah kita pakai tangan rakyat sendiri, namanya panitia seleksi. Makanya dalam hal hubungan relasi pimpinan KPK ini, Presiden itu hanya tukang pos aja dia nggak tahu masalah dia di situ tentang siapa calon-calon pimpinan KPK, dia nggak punya daya tolak dan lain sebagainya, dia tidak bertanggung jawab kira-kira di situ. DPR kita berikan otoritas di situ karena dianggap dia wakil rakyat secara konstitusional, ya. Jadi DPR itu bukan barang jatuh dari langit di situ, tapi kita pilih, termasuk Mbak juga memilih kemarin kan, waktu pemilu ikut memilih kan, memilih wakil-wakil rakyat di situ. Mudah-mudahan tidak salah wakil rakyat yang dipilih. Ya, seperti itu, memilih di situ. Disinilah mereka nanti akan memilih atas nama daulat rakyat di situ. Milih yang kemudian yang disarikan terlebih dahulu oleh panitia seleksi pimpinan KPK yang Ibu Eni dan kawan-kawan ini. Ya, Pak Irman, kalau saya sendiri, ini 9 pansel ini lebih layak menjadi calon daripada pansel. Itu tidak pusing nyarinya di situ. Tapi tidak mungkin. Cuma karena sistemnya seperti itu udah jadi pansel aja. Sistemnya seperti itu. Oke, kita lihat apa pansel ini memberikan calon terbaik atau tidak. Tapi Pak Irman, kalau tadi kita katakan ataupun mendengar dari pernyataan Pak Syarifudin mengatakan ini kan DPR ini lembaga politik, jadi tidak bisa kemudian mengharapkan fit and proper test ataupun pemilihan terlepas dari kepentingan politik seperti itu. Tanggapannya? Kepentingan politik selama tidak bertentangan sama undang-undang dasar no problem kan? Kan seperti itu.
Jadi kalau ada presiden petugas partai, selama tugas partai tidak bertentangan dengan undang-undang, no problem. Seperti itu. Jadi jangan selalu berbicara kalau kepentingan politik, wah bajingan ini negatif, jangan seperti itu. Yang penting kepentingannya tidak bertentangan. Mungkin karena kekhawatiran, apakah karena ada juga orang bukan politik punya kepentingan lain juga yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, bisa masuk dalam proses seleksi pansel ini di situ. Saya pun karena dekat sama Ibu Eni masukin ini, Itu tolong bisa. jagain. Kan seperti bisa saja saya bisik, belum tentu beliau mau tanggapi kan, tapi bisa saja saya bisik-bisik terus beliau ini sampai tidak bisa tidur kan. Nah, jadi seperti itu, jangan dulu khawatir, ini sistem checks and balance di situ. DPR yang kemudian menentukan karena di atas nama daulat rakyat, suka atau tidak suka, termasuk Mbak juga memilih mereka kemarin kan, nggak bisa kita hilangkan perannya di situ. Nah, panitia seleksi lah yang memilih orang-orang yang kita percaya, yang menurut saya lebih layak jadi komisioner daripada pansel. Di situ. Inilah menurut saya ini strategi yang tepat kalau semuanya adalah perempuan komisioner KPK. Gitu. Tapi ini udah masuk ke pansel, tidak mesti ke komisioner ya bisa, seperti itu. itu soalnya. Tapi Bu tadi dikatakan apakah memang ada nantinya titipan-titipan akan diakomodir oleh pansel walaupun kemudian memang harus melalui seleksi-seleksi ketat seperti itu? Ya. Saya kira boleh aja ada titipan. Kita tidak melihat siapa yang menitip di situ. Tapi bagaimana kualitas orang yang dititip itulah yang pokok di situ. Karena kita tahu persis lah, banyak orang yang kadang-kadang itu yang tokoh-tokoh itu kalau tidak kemudian ada himbauan, dorongan, nggak mau daftar mereka. Jadi kamilah yang kemudian harus dengan proaktif menghimbau, termasuk dalam sesi ini juga kami himbau sedemikian rupa untuk marilah kita bersama-sama bergandeng tangan mendorong bagaimana Indonesia yang lebih baik sehingga korupsi kita tuh bisa kita tekan. Kita menjaga betul yang namanya independensi, dan Presiden dengan sangat tegas sekali mengatakan seluruh proses saya serahkan kepada pansel. Saya tidak akan sedikit pun ikut campur. Itu kami benar-benar luar biasa memberikan apresiasi kepada Presiden. Untuk proaktifnya sendiri, apakah kemudian dari pansel pimpinan KPK sudah memiliki nama-nama kira-kira siapa ini kemudian yang akan dijemput bola untuk kemudian mendaftar nanti pada 5 Juni? Sampai hari ini kelihatannya kami belum. Kami masih menunggu setelah prosedur yang sudah kami sampaikan bahwa selama 14 hari sejak kami umumkan ada waktu 5 sampai 24, silakan kepada para tokoh-tokoh yang sangat kita tunggu, yang berintegritas juga saya kira masih banyak, apalagi yang leadershipnya sangat baik juga saya kira masih banyak. Marilah kemudian kita dorong supaya kita bisa mendapatkan calon pimpinan yang baik ke depan seperti itu. Oke, ini ada waktu sampai Agustus nanti kemudian jika ada orang yang memang ingin mendaftar sebagai calon pimpinan KPK seperti itu ya. Oke, kita ke Pak Irman. Pak Irman, ini mungkin closing statement artinya untuk pemberantasan korupsi di Indonesia lebih efektif dan ditegakkan seperti itu, artinya pimpinan KPK seperti apa yang dibutuhkan oleh Indonesia saat ini? Ya, makanya ini sebenarnya yang menjadi tugas panitia seleksi adalah dipetakan strategi pemberantasan korupsi kita, karena kayaknya 3 kali main ini ribut aja mulu kan, korupsinya terlalu banyak drama di mana-mana kan seperti itu. Nah, ini perlu dipikir, dipetakan bagaimana strategi ke depan, untuk kemudian ketika sudah menemukan strategi ke depannya bagaimana, kita pilihlah karakter-karakter, sosok-sosok yang memiliki kualifikasi yang bisa menjalankan strategi itu. Bisa menjalankan strategi itu, dari situlah kemudian ketemu pelan-pelan, oh semakin mengerucut nih, orang ini bisa masuk pada karakter ini nih, orang ini bisa masuk pada karakter ini nih, ini bisa masuk, pelan-pelan kemudian disaring lagi tingkat integritas dan lain sebagainya di situ. Jadi kalau saya integritas belakangan dulu, jangan dulu integritas pertama. Di situ setengah mati nyarinya itu, strategi dulu di situ, baru kemudian di belakang disortir di situ. Dan terakhir ada screeningnya dari integritas. Integritasnya udah ketemu berapa, ini dikurang-kurangi, oh ini kurang, karena tidak mungkin ketemu malaikat. Pasti orang punya ada persoalan masa lalu di situ, minimal dia cubit temannya waktu SD di situ kan, seperti itu. Tapi kita berharap tetap mencari yang terbaik di antara yang terbaik ya. Kita tunggu bagaimana kinerja dari pansel KPK sendiri, karena ini ada banyak sekali harapan Bu di tangan para 9 Serikandi Inti untuk menemukan calon pimpinan KPK yang betul-betul ideal dan membawa pemberantasan korupsi yang efektif seperti itu. Bu Eni, selamat bekerja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irman dan juga Bu Eni telah hadir bersama kami di Studio Berita 1.